Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin sebelumnya Bapak, kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya, Aldo, rekan saya Nadira, dan satu lagi rekan saya Liber. Di sini kami akan membahas tentang kerangka berpikir kewirausahaan. Nah, yang dimana yaitu kewirausahaan adalah menciptakan suatu yang bernilai dengan mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan disertai modal dan menanggung risiko keuangan, menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Nah, ada beberapa yang di pembagian dalam kewirausahaan. Yang pertama, pengertiannya itu dalam teori ekonomi. Kewirausahaan dilihat sebagai perilaku pengusaha yang pada prinsipnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, yang dimana yang dimaksud wirausaha ini adalah kita mencari untung atau mendapatkan hasil lebih dari apa yang kita usahakan. Yang kedua itu share- Schumpeter, yaitu menekankan bahwa kewirausahaan dirumuskan sebagai konsep entreprenatur, yaitu wirausahaan yang mampu mengembangkan kombinasi baru dari sumber daya, yang dimana kita itu membuat seperti bisnis baru yang belum dibikin orang-orang, atau kayak suatu produk baru supaya nilai jual kita mempunyai ikonik masing-masing. Yang ketiga itu pekerja il, eh, peke- pakar ilmu sosial cenderung mengembangkan sikap hemat, menabung, kerja keras. Maksudnya, ketika kita dalam berwirausaha, itu kita harus mengembangkan sikap hemat. Yang dimana ketika kita hemat, itu otomatis keuangan kita bisa menjamin kestabilan. Ya, ketika kita bangkrut atau ketika kita rugi, yang dimana dari tabungan kita sebelumnya kita bisa memakai untuk menampol dari kerugian tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kewirausahaan adalah proses menciptakan suatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko serta menerima balas jasa, kepuasan serta kebebasan kepribadian. Oke, selanjutnya. eh, ada beberapa tujuan dari wirausaha. Yang pertama itu mencari keuntungan. Yang kedua, meningkatkan prestasi. eh, yang ketiga, kelangsungan usaha keluarga. Yang keempat, bebas dari pengawasan. Yang kelima, kepuasan dalam menjalani hidup senang dan tenang. Yang keenam, bertambahnya tanggung jawab. Yang ketujuh, karena adanya kebutuhan fisiologi, rasa aman, sosial, harga diri, dan eh, kebutuhan akulasi diri. Nah, dari tujuan tadi timbullah juga beberapa manfaat dari wirausaha. Yang dimana ada 5 manfaat wirausaha yang kami dapat di sini, yaitu yang pertama, hidup bermanfaat bagi orang lain. Yang dimana ketika kita membuka peluang usaha atau suatu usaha, kita bisa menimbulkan lowongan pekerjaan bagi orang lain, sehingga kita bisa membantu orang lain untuk bekerja pada kita. Nah, yang kedua itu mengurangi pengangguran, yang dimana ketika kita membuka eh, lowongan pekerjaan, otomatis kayak orang-orang pengangguran itu bisa mencari kerja di tempat kita. Yang ketiga itu membantu mengatasi kesulitan mencari lapangan kerja. Yang keempat itu mengurangi ketergantungan. Yang kelima membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan bidang ekonomi. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik wirausaha. Yang di sini adalah menurut Fadel Muhammad 1992, ada 7 ciri identitas seorang wirausahaan. Yang pertama itu ada kepemimpinan, yang kedua ada inovasi, yang ketiga ada cara mengambil keputusan, yang keempat adalah sikap
tanggap terhadap perubahan. Yang kelima adalah bekerja ekonomi dan efisien. Yang keenam, visi masa depan. Yang ketujuh, sikap terhadap risiko. Yang dimana sikap terhadap risiko ini ketika seorang wirausaha membuka lowongan pekerjaan atau membuka usahanya sendiri, otomatis itu kita harus siap dengan risiko-risiko yang kita hadapi untuk selanjutnya. Pasti seperti investor kita yang kabur atau bisnis kita yang bangkrut, penjualan tidak laku. Nah, kita harus siap beberapa dari risiko-risiko yang kita hadapi untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah karakteristik wirausahaan. Yang pertama itu adalah percaya diri. Yang dimana percaya diri ini kita adalah kepercayaan atau ketaguhan. Dan ketaguhan di sini kita harus optimis terhadap diri kita sendiri. Kita tidak boleh kayak insecure, kita harus percaya diri terhadap diri kita sendiri. Yang kedua adalah ketergantungan yang kepribadian mantap. Optimisme. Yang kedua, orientasi pekerjaan dan hasil, yang dimana ada beberapa pembagian kebutuhan atau khusus akan prestasi, berorientasi laba dan hasil, tekun dan tabah, tekad, kerja keras, motivasi, penuh inisiatif. Yang ketiga adalah sikap menghadapi risiko. Yang keempat adalah kepemimpinan yang baik, yang dimana mampu memimpin terhadap usaha kita sendiri. Ya, ada beberapa pembagian. Yang kedua, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik. Sedangkan yang kelima itu keorisian, keorisinilan. Yang keenam adalah orientasi ke masa depan. Yang ketujuh adalah kreativitas. Selanjutnya, yaitu karakteristik wirausahaan, yaitu yang dimana ini adalah ada beberapa pembagian 5 ciri kemampuan berpikir kreatif. Nah, ini sangat penting dalam wirausaha, yang dimana supaya usaha kita itu, yang pertama kita harus membahas tentang kelancaran, kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Yang kedua adalah keluasan. Yang ketiga adalah keaslian atau original dari barang atau jasa yang kita tawarkan tersebut, dalam artian kata tidak abal-abal. Yang keempat itu penguraian. Yang kelima adalah perumusan kembali. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nadira. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih Aldo. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Aldo yaitu penentuan potensi kewirausahaan. Yang pertama itu ada mengembangkan ide-ide. Yang kedua, kita bisa menangkap produk atau jasa yang paling dibutuhkan orang pasar. Yang ketiga, kita dapat memahami potensi diri. Yang keempat, memahami kondisi ekonomi kita. Dan yang kelima, memiliki akses wirausaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita oleh kepada masyarakat. Selanjutnya ada model proses kewirausahaan, yang dimana ada proses inovasi, yang kedua ada proses pemicu, yang ketiga ada proses pelaksanaan, dan yang terakhir ada proses pertumbuhan. Selanjutnya ada proses inovasi. Inovasi ini terbagi terbagi juga oleh pendorong inovasi juga. Yang pertama ada keinginan berprestasi, yang kedua adanya sifat penasaran, yang ketiga keinginan menanggung risiko, yang keempat faktor pendidikan, yang kelima faktor pengalaman, yang keenam adanya peluang, yang ketujuh pengalaman, dan yang terakhir adanya kreativitas. Di model proses kewirausahaan ada proses pemicu, di mana faktor pemicu pelaksanaan bisnis ini yang pertama ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang. Yang kedua, adanya PHK, tidak ada pekerjaan lain. Yang ketiga, dorongan karena faktor usia. Yang keempat, komitmen atau minat yang tertinggi terhadap bisnis. Adanya persaingan dalam dunia kehidupan. Adanya sumber yang bisa dimanfaatkan seperti tabungan, modal, dan warisan.
Selanjutnya kita bisa mengikuti latihan bisnis dan bisa mengikuti juga kebijakan pemerintah dalam kemudahan lokasi dan kredit. Selanjutnya juga adanya hubungan dan relasi dengan orang lain, adanya tim yang dapat diajak kerjasama dalam berusaha, adanya dorongan dari orang lain untuk membuka usaha, dan terakhir adanya pengalaman. Di model proses kewirausahaan juga ada faktor pelaksanaan, di mana faktor pelaksanaan bisnis ini adanya seorang wirausaha yang sudah siap mental secara total, adanya manajer utama sebagai tangan kanan atau pembantu utama, adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, adanya visi, pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan, dan yang keempat ada proses pertumbuhan, di mana faktor pendorong pertumbuhan bisnis ini adanya tim yang kompak, adanya strategi yang tepat, struktur dan budaya yang mendukung, dan yang terakhir produk yang dibanggakan. Keuntungan menjadi wirausaha ini apa? Yang pertama, terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri, mendemonstrasikan potensi seorang secara penuh, memperoleh manfaat dan keuntungan maksimal, membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret, menjadi bos. Kelemahannya kita menjadi wirausaha ini yaitu memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai risiko. Jika risiko diantisipasi secara baik, maka wirausaha telah menggeser risiko tersebut. Bekerja keraslah dan waktu atau jam kerjanya panjang. Kualitas kehidupan masih rendah sampai usahanya berhasil, maka harus hemat. Tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dibuat. Di di kewirausahaan ini juga ada beberapa faktor kritis memulai usaha baru. Yang pertama personal, yang kedua sosiologikal, yang ketiga environmental. Personal ini menyangkut kepada aspek-aspek kepribadian seseorang, sedangkan sosiologikal menyangkut masalah hubungan dengan famili dan sebagainya, dan environmental menyangkut hubungan dengan lingkungan sekitar. Apabila seorang mempunyai ide untuk membuka suatu usaha baru, maka dia akan mencari faktor-faktor lain seperti famili dan teman, pengalaman, keadaan ekonomi, keadaan lapangan kerja, dan sumber daya yang tersedia. Kesimpulannya, kerangka berpikir kerangka berpikir kewirausahaan adalah bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang menciptakan bisnis baru, tetapi juga melibatkan pola pikir inovatif, keberanian mengambil resiko, serta kemampuan melihat peluang dalam berbagai situasi. Kerangka berpikir ini juga mencakup kreativitas, fleksibilitas, serta ketahanan dalam menghadapi tantangan. Selain itu, seorang wirausahaan harus memiliki visi yang jelas, strategi yang terencana, serta sikap proaktif dalam mencari solusi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan memahami dan menerapkan kerangka berpikir kewirausahaan, seseorang dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam menjalankan usaha dan menciptakan nilai bagi masyarakat. Sekian dari kesimpulan kewirausahaan yang telah saya sebutkan. Saya kembalikan kepada Aldo. Oke, terima kasih kepada rekan saya Nadira yang telah membacakan setelah menyampaikan dari awal penyampaian materi sampai kesimpulan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2 dari kelompok kami. Mungkin ini tugas dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.